Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima aghlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida MNC TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan langkah kaki kita menuju rumah Allah nan suci ini, Allah senantiasa mensucikan kita dari setiap salah dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja setiap langkah kaki kita menuju kebaikan, Allah balas pula dengan kebaikan yang lebih indah lagi, agar hidup ini menjadi terasa lebih luar biasa lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali pagi ini kami dapat menjumpai Anda dalam acara Nikmatnya Sedekah, dan tema kita pagi ini masih melanjutkan kajian kita dalam surah Al-Baqarah, insyaallah ayat 31. Mudah-mudahan saja pemirsa yang di rumah bisa membuka kembali Al-Qur'annya, sama-sama mengikuti kajian dari guru kita. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita membacakan surat Al-Fatihah untuk kita semua, untuk guru kita, untuk siapapun saja. Semoga senantiasa Allah kabulkan setiap doa dan hajatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin sudah berlangsung ujian akhir nasional ya, buat anak-anak kita, buat adik-adik kita. Sepatutnya kita mendoakan mereka semua, mudah-mudahan jadi anak-anak yang berhasil ya, lulus ujian semuanya 100%. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dikasih sehat badannya, bukan cuma lulus ujian tapi terus berhasil dia punya hidup, sukses dunia akhiratnya. Yuk kita doain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anak-anak kami ya Allah saat ini sedang ujian akhir nasional. Berikan kesuksesan ya Allah buat mereka semua hingga lulus 100%-nya. Dari anak-anak kami kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat ya Allah di seluruh tanah air-Mu. Berikan mereka ridha-Mu ya Allah dalam menuntut ilmu, dan ampuni kesalahan mereka semua ya Allah. Kelalaian mereka semua, maksiat mereka semua. Jangan jadikan mereka punya dosa dan maksiat menghalangi masa depan ya Allah. Menghalangi kebaikan-Mu turun dan menyebabkan ya Allah azab-Mu turun kepada mereka. Ya Allah ya Rahman, ampuni juga kami orang-orang tuanya, ampuni guru-gurunya, berikan berkah-Mu untuk orang-orang tuanya dan guru-gurunya. Ya Arhamar Rahimin irhamna, mudah-mudahan anak-anak kami semua menjadi anak yang saleh salehah, yang lulus dalam ujian yang sebenarnya dalam hidup ini ya Allah. Ujian harta, ujian godaan, ujian iman, ujian penderitaan, ujian musibah, ujian hidup. Mudah-mudahan lulus menjadi hamba-hamba-Mu yang ridha, yang ikhlas, yang taat padamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bimbing anak-anak kami ya Allah dalam ujiannya, dan bimbing juga terus nanti dipilih perguruan tingginya, terus sampai dia milih pekerjaan dan usahanya. Gampangkan nanti nikahnya ya Allah, gampangkan nanti punya anak keturunannya, gampangkan mereka dalam mencari rezeki-Mu ya Allah, gampangkan mereka dalam ibadah. Bikin sulit ketika mereka mau berbuat maksiat dan keburukan. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bu Bapak yang dirahmati Allah, kemarin saya ngasih pembekalan buat santri-santri Darul Quran. Saya bilang kepada mereka bahwa tauhidnya dibagusin. Tauhidnya dibagusin. Sebab saya bilang kalau tauhidnya nggak dibagusin, amal ibadahnya nggak dibagusin, nanti seperti yang kita pernah pelajari, ya,
Ketika kita menggali emas gitu ya, yang kita bawa pulang malah pasirnya. Kalau pasirnya ribuan truk sih mending gitu kan. Ini yang kita dapat pasir yang nggak ada gunanya, ya, bukan emas yang dibawa. Gitu. Bahwa ujian itu memang penting, tapi perhatikan di detik-detik terakhir. Ya, ridho Allah tuh kadang-kadang ada di detik-detik terakhir tuh. Kalau orang tua melihat anak kita giat mempersiapkan ujian itu ya, tapi kemudian dia malah nggak ke masjid. Ini injury time buat mereka semua. Injury time. Alhamdulillah santri-santri Darul Quran kemarin ujian dalam keadaan berpuasa. Karena hari Senin. Masya Allah. Dan saya bilang, Ustadz sih yakin saya bilang. Walaupun kamu nanti nggak lulus ujian, kaya mah kaya aja. Sukses mah sukses aja karena nggak ada urusan. Nggak ada urusannya gitu. Boleh nggak sih anak-anak yang nggak lulus ujian tapi punya perusahaan sendiri? Boleh banget. Boleh nggak anak-anak yang lulus ujian, terus lanjut S1, terus lanjut S2, terus lanjut S3, tapi kemudian susah. Susah nyari kerjaan, susah nyari bini, susah nyari laki. Usaha babak belur, boleh nggak sih? Ya boleh, karena bukan karena dia kerjaan, nah itu berhasil karena ilmunya. Nah ini yang kita akan pelajari pada hari ini. Kita ngaji dulu ya sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Thumma 'aradahum على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 31-32. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, ya, nama-nama semuanya. Kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, wahai para malaikatku, sebutkan ya di hadapanku nama-nama semua benda ini jika kamu yang benar. Lalu malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di injury time anak-anak ya, setiap saat kan punya terminal ya. Terminal anak-anak nih kalau SMP SMA ya ujian akhir nasional. Itu terminal sementara. Oke? Nah, alhamdulillah nih kalau anak-anak tuh di pesantren biasanya diajarkan begini. Diajarkan mereka bukan cuman all out habis-habisan di ujian. Nah, kalau di pesantren mah alhamdulillah diajak istighosah. Diajak mohon ampun sama Allah. Di detik terakhir itulah redong gak redongnya Allah di situ. Udah 3 tahun lupa, masa di ujungnya lupa lagi? Udah 3 tahun lengah, masa di ujungnya lengah lagi? Udah 3 tahun kagak ada lohor berjamaahnya, masa pas ujian gak ada juga lohor berjamaahnya?
Padahal dikasih waktu sama Allah pada saat ujian kan nggak nyampe lohor. Pada saat itu ya peran kita guru dan orang tua sangat penting. Nganterin anak yang mana yang emas, yang mana yang pasir biasa gitu. Ini juragan pasir ketawa nih karena banyak yang kaya juga dari pasir. Tapi paham maksud saya ya. Bukan membandingkan antara pasir sama emas. Maksud saya kalau kita lagi ngayang-ngayang tuh apa kalau dulang gitu loh. Masa jadi gini Ji, kayak makan salaknya si Dono almarhum. Waktu dia ngeledekin orang barat gitu. Diajarin nih orang barat makan salak yang bener gimana. Ya. Kulitnya dimakan, bijinya sama itunya salaknya dibuang. Itu bener bagus itu. Blow on namanya gitu kan. Nah kita tuh begitu rata-rata. Ngupas pisang. Pisangnya dibuang, kulitnya dimakan. Nah kita nih begini, kita begini nih. Mesti tahu yang mana yang emas, yang mana yang pasir, mana pekerjaan yang wajib, mana yang kira-kira enggak jatuh, enggak ada urusan jatuh enggak. Saya mengingatkan mereka tuh, saya bilang, ya santri-santri yuk kita berdoa sama Allah. Masa depan ente bukan di sini. Tentu kita sepakat dong. Kita pengen anak-anak kita apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ujiannya hebat, akhlaknya juga bagus. Saya pernah mendapati satu keluarga muslim, ya kejar-kejaran nih, anaknya kejar-kejaran. Tapi prihatin, lalu saya ingatkan dia. Jadi ketika dalam suatu kesempatan saya datang ke salah satu rumah muslim gitu ya. Saya mendapati sekelompok anak sedang belajar. Terus saya dibilangin sama si tuan rumah, sama bapaknya. Ustaz, nih anak-anak doain nih supaya pada lulus ujiannya. Ini kira-kira 3-4 minggu yang lalu nih. Terus saya ngelihat pemandangan yang emas sama pasir. Perempuan sama laki-laki belajar bercampur gitu. Yang perempuan pakai celana pendek. Sehingga bukan cuman temennya yang ngiler, gue ustadznya juga ngiler. Ya bagaimana, kita juga laki-laki, bener aja. Kita mau palingin muka udah diajak ngeliat tuh orang. Mau gimana coba? Akhirnya saya bilang, ya sudah, yuk kita baca doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang gitu, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan pakai jilbab nih, pakai jilbab. Nggak ada, saya nggak ada doain lulus nggak lulus. Dia nggak tahu yang mana yang penting mana yang enggak. Ini yang saya bilang pasir sama emas ini dia. Akhirnya doa saya apa? Ya Allah nih perempuan nih ya, pahanya nih, duh. Begini mau lulus, ya Allah mudah-mudahan nih anak pakai jilbab. Kalau dia nggak mau biarin nggak lulus. Jangan gitu dong Ustadz. Ya begitu kalau gue jadi orang tuanya mah kita tempeleng aja dong, ngapain? Lah kita orang tuanya kan. Kalau kita bisa gerobak pakai tangan dong. Kalau bisa pakai mulut. Kalau nggak bisa, ya udah kita prihatin aja. Tapi masa sama anak itu cuma prihatin? Ini yang saya maksud nih. Ujian dianterin, tapi nganterin ke neraka. Lu baru SMP, SMA aja udah lupa sama Allah. Bagaimana lagi ntar lu doktor? Bagaimana lagi ntar lu profesor? Bagaimana lagi ntar guru besar? Gimana lu nanti jadi orang kaya? Gimana lu jadi anggota dewan? Makin lupa udah. Jadi penting kita ngedoain bukan cuma lulus. Kayak saya tadi doanya. Biar jadi orang soleh. Biar jadi orang soleha. Biar nanti lempeng terus. Sukses terus. Subuh-subuh nih bangunin. Nang bangun. Katanya mau lulus ujian. Bangunnya. Ada Allah tuh. Ada Allah. Mau ngasih jawaban. Ntar SMS dia tuh. Gitu modelnya ya. Wa'allama Adam al-asma'a. Kullaha, sebab semua yang bikin itu adalah Allah. Jadi nggak jadi anak kita bukan karena dia otaknya pinter, bukan karena kita punya duit, nggak ada urusan. Kita punya duit boleh nggak ada, tapi masa anak nggak boleh kuliah di luar negeri? Ya boleh banget, orang urusannya urusan Allah. Kita punya duit banyak, masa tapi anak nggak boleh berantakan? Boleh aja, orang itu ujian dari Allah. Bisa. Semuanya bisa. Anak boleh lupa karena memang dia masih anak-anak. Yang nggak boleh lupa sama kita orang tuanya. Jangan anak begitu malah ditaruhin air, malah ditinggal pergi di ruang tamu tinggal pergi.
Kalau ada kamera CCTV-nya, kita bisa lihat ngapain nih anak, ngapain nih. Namanya anak-anak kucingnya digeletakin ikan bisa makan. Anak sekarang kelas 5 SD udah balik, apalagi 3 SMA. Masya Allah. Kelas 3 SMA itu udah kayak apa tahu. Di dalam rumah bisa berkumpul nggak pakai urusan aurat. Terbuka bagaimana di luar rumah. Hati-hati nih, hati-hati. Saya doain betul, saya doain. Mudah-mudahan anak-anak kita semua ya lulus 100%. Bener-bener 100%. Lulus lahirnya, lulus batinnya, lulus urusan sekolahnya, lulus urusan ibadahnya. Kita akan lanjutin ya setelah yang satu ini. Memang nih perkara tauhid ya, perkara siapa yang ada di balik siapa, ini emang jadi perkara nih. Jangankan anak-anak yang masih pada bocah, kita aja nih suka lewat terus gitu. Suka lewat terus. Suka lewat terus. Persoalan iman, persoalan tauhid, persoalan keyakinan itu. Saya memperhatikan gitu ya. Bila mana emang yakinnya emang luar biasa gitu. Itu keadaan bisa jadi tidak seperti di atas kertas gitu. Kadang gunanya amal soleh itu sebenarnya membuat kepercayaan diri tinggi, meningkat, ya, jadi cakep gitu. Nah, tip dan trik ya, boleh juga tuh di share kepada teman-teman ya yang pada punya anak nih sekarang ini kelas 3 SMA atau bahkan kelas 2, kelas 1 boleh. Membangun keyakinan pada anak, mengajarkan kepada anak bahwa otak bukan satu-satunya ya yang membuat dia sukses gitu. Supaya balance, anak kita balance gitu. Balance gitu. Temenin dia meniti dunianya, temenin dia juga meniti akhiratnya. Nah, udah yuk, belajarnya udah yuk, kita ke masjid dulu. Gitu. Penting tuh begitu tuh. Biar kalau dia terlepas dari kita dikasih rasa nyaman sama Allah. Dia insya Allah lebih baik daripada kita begitu. Ini yang terjadi sama kitanya, sama guru-gurunya pada kacau. Saya mengapresiasi betul saat ini ya. Banyak sekolah-sekolah yang sebelum masuk sekolah dia duha dulu. Ada banyak sekarang ini sekolah-sekolah negeri yang pasang pipa. Ya, buat dia bikin keran-keran baru. Lalu dia sampaikan kepada anak-anak ya, kalau bisa datang ke sekolah sudah dalam keadaan berwudu. Sebab kalian sesungguhnya ini ibadah. Belajar langsung dengan yang maha suci. Betul loh Pak. Coba aja lihat ayat yang kita pelajari tadi. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Sejatinya mereka ibadah tuh. Maka ketika kemudian tidak ada dikotomi, ya belajar dianggap ibadah, anak-anak datang udah pakai ya pakaian yang nutup aurat. Anak-anak datang udah wudu. Kepala sekolahnya nyontoin duluan. Anak-anak ngelihat punggungnya kepala sekolah. Saya sering bilang sama anak santri saya, balapan mau Ustadz yuk, balapan bangun. Saya sempat kalah. Ada santri saya yang udah duluan, tapi dia ketawa. Aneh nggak tidur Ustadz. Iya bener aja loh, duluan, lo nggak tidur. Aneh piket, kan piket santri itu ya, jagain itu kan. Kepala sekolah udah di depan, udah ngeliat punggung. Anak mah kalau ngeliat bapaknya
Udah berdiri di depan, tergopo-gopo datang. Rapi, diminta redok dulu dari Allah. Ya Allah, minta redokmu, anak-anak lagi ujian. Cakep. Keren. Ada satu anak nih, aduh blow on banget nih. Tolong perhatiin lebih nih yang satu. Didoain itu loh. Diketawa. Saya kalau doain begitu Pak, saya panggil ke kamar. Saya pegangin kepala santri ya. Contoh. Sini. Ini sih muka pinter deh, muka pinter nih, bukan ini contoh. Nih, kita pegangin palanya gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buka palanya. Palanya buka peci. Cakep amat sih. Pegang nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar pinter ya, biar gak nyusahin orang tua. Itu. Wah subhanallah. Siapa yang namanya? Yoga, subhanallah. Yoga jadi orang soleh. Panggil satu-satu. Yoga, senang sholat berjamaah? Senang. Sholat duha? Senang. Sholat tahajud? Enggak. Ya nggak apa-apa, anak-anak. Ya deh, duduk situ. Model lagi tuh panggil gitu. Saya mengapresiasi betul gitu loh. Guru-guru dan kepala sekolah yang mulai khawatir. Iya juga Ustadz ya. Anak-anak tuh kan nuntut ilmu supaya kenal sama Allah ya kan. Yang maha memberikan kesuksesan, yang maha memberikan masa depan yang bagus, yang maha menyelamatkan, yang maha ini maha itu. Terus Allah datang nih. Allahu Akbar. Kan datang tuh Allah ya. Siapa di antara satu sekolah itu yang tahu Allah datang? Lalu kemudian terbirit-birit, tergopo-gopo, tergesa-gesa menyambut. Ini menentukan nih masa depannya nanti nih. Kalau yang datang kepala dinas, yang datang menteri pendidikan, apalagi yang datang presiden. Presiden orang lain lagi yang datang, pakai libur kita 2 minggu. Nguntungin enggak? Kalau emang bener nguntungin mah pulangin tuh. Perusahaan-perusahaan yang diambil sama dia pulangin sini. Aneh sih pengen nyebut tapi takut ada yang ngirim surat ntar. Paham aja udah paham ya? Itu bukan Allah yang datang, manusia. Kenapa 2 minggu liburnya? Kemarin aneh terpaksa dah. Ini pelajaran berharga. Tapi anak bangga sama anak-anak tuh. Ada pertunjukan nih buat anak-anak. Tapi saya kan tuh nabrak tembok. Saya nyambut badai. Saya melawan ombak dengan saya iyakan anak saya. Oke, Papa beliin tiketnya. Pengen tahu begitu gimana nih ceritanya nih. Kan udah di alam rumah udah ini diatur. Di alam sekolah udah juga diatur. Tiba-tiba dia ngeliat itu. Dia cerita teman-temannya ada begini, ada begitu, ada pertunjukan tuh. Saya nggak sebut pertunjukan apa di Istora Senayan. Tiketnya yang murah Pego. Tiket yang paling murahnya 150 ribu. Terus tiket yang sedengan dikit 275. Saya tanya nih sama anak-anak, ini pelajaran pengajaran, bukan berarti saya bagaimana, enggak. Saya bilang, saya ajarin tauhid sama anak-anak. Sini. Mau yang 150, mau yang 275. Kalau yang 150 2 rakaat, kalau yang 275 4 rakaat. Ini penting ngajarin anak-anak. Yang mau pergi kan dia, bukan kita, bapaknya. Milihin 275 4 rakaat, alhamdulillah. Saya SMS ke satu orang. Tahu nggak ini acara anak-anak nih yang modelnya kayak begini nih? Saya tahu Ustaz, caranya beliin tiketnya. Tuh kan bener kan? Kita nggak keluar duit. Oh itu kan Ustaz berlaku sama Ji, nggak berlaku surut, sama aja. Enggak Ustadz enggak siapa, kalau yakin nempuh jalannya sama aja. Ada pilihan jam nih,
Ada jam 2:30, ini kan nabrak asar nih. Ada jam 6, ini 2 kali nabraknya. Nabrak maghrib, nabrak isya. Ya kita diamin aja lah. 2:30 aja Pak. Ya udah 2:30, kita berangkat dah. Berangkat 2:30 tuh. Orang sono yang kenal acara ini, yang tahu ngomongnya begini. Kalau bisa Ustadz jam 11 udah ngantri. 2:30 acaranya, jam 11 udah ngantri. Emang kenapa sih bilang? Itu berebut. Free seat. Nggak ada nomor duduknya. Jadi kalau nggak masang orang, ntar susah. Oh, subhanallah, saya bercanda sama dia. Sama masjid nggak ada yang berebut. Sama masjid nggak ada yang berebut. Allahu Akbar. Masuk dah nih kita dulu. Anak saya udah mulai gelisah tuh. Saya liatin nih, gue pengen tahu nih kayak apa nih anak-anak. Penting juga tuh Ji. Untuk anak-anak belajar bukan hitam putih itu penting. TV di rumah, enggak, anak mah enggak turunin, biarin aja. Yang penting kita ngajarin sama anak. Lu mesti tahu aturan ya, gitu. Ya itu kalau saya, kalau yang enggak kuat ya jangan. Kalau saya gitu Ji. Remote nih geletakin nih, remote nih ya, mesti tahu aturan. Diajarin gitu, ini kan ini bukan hitam putih. Kalau kita copot dia nggak keganggu, ya namanya juga dicopot, mau ngeliat TV apaan. 2:30 main, blambrong. Udah mulai ada tuh perempuan-perempuan yang memakai kolor doang. Kita liatin anak kita ya, liatin, ya mulai nih. Pak itu kan nggak boleh Pak, nih dia. Anak-anak jadi paham. Iya sebentar lagi, Papa lagi lihat. Oh, seneng banget sih gue salah. Mulai nih naik jam 3 anak kita bilang. Udah asar Pak. Selain keluarnya itu sholat. Subhanallah. Terus si kakak tuh si Wirda sama adiknya si Kumi. Kita pergi kita keluar. Segelintir orang, satu istora tuh. Karena pengajarannya nggak ada, tidak menghasilkan yang seperti ini. Kalau pengajarannya ada, insya Allah. Coba Ji, saya bilang tadi kalau menteri aja yang datang, itu anak-anak disuruh keluar dari kelasnya untuk menyambut. Dari jauh udah berbaris, bawa bendera gini lambai-lambai. Gini. Menterinya tahu nggak? Presidennya paham nggak? Lambai-lambai. Allah kalau datang nggak ada yang lambai-lambai. Bentar lagi Allah datang, yuk keluar yuk, lihat langit. Kata orang gila gitu. Sambut bareng. Bentar lagi Allah datang nih. Yuk masjid, yuk ke masjid. Bentar lagi Allah datang. Masjid, bentar lagi Allah datang. Asik tuh nih. Kita alhamdulillah membangun kan, merekonstruksi dunia pendidikan dari yang begini nih. Ada anak muda umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Ya. Turki saat itu dikuasai oleh Romawi kan. Bizantium. Tapi ada anak muda Pak, dikenal dengan Al-Fatih. 21 tahun tuh, dia memimpin tuh, takluk Romawi itu, runtuh. Konstantinopel dibantai sama dia, hancur. Berganti dengan kerajaan Islam yang berkuasa sekian ratus tahun. Modalnya apa tuh anak? Kok bisa 21 tahun jadi jenderal yang paling berpengaruh di antara jenderal-jenderal yang lain pada masanya? Padahal baru 21 tahun. Mau berangkat, dibilang sama prajuritnya, kita sholat dulu. Wah, aja cakep. Dia bukan bertanya siapa di antara prajurit-prajurit saya yang paling kuat, paling pintar. Bukan. Siapa di antara prajurit-prajurit saya yang sholat malamnya tidak pernah putus, maju di depan. Hebat gak? Nah, bukan urusan yang lain. Saya pelajari tuh kisahnya tuh. Wih, Masya Allah. Jadi dia datang satu orang pun jadi seperti 3.000 orang. Karena yang 2.900-nya itu malaikatullah. Kan sejarah
Menunjukkan Pak, nggak ada perlawanan Pak, diserahkan. Gimana nggak mau diserahkan? Kelihatan udah kayak begitu, diserahkan. Lah anak kita kalau tahu siapa yang ngajarin, siapa yang bikin sukses. Lalu kita juga gurunya, kepala sekolahnya, menterinya juga paham. Presiden juga ngeh. Untuk membangun bangsanya ini, bangsa dia nih, bangsa dia. Kan bangsa dia nih. Bangsa kita juga. Emang bangsa siapa? Ustadz, iya biar gak kekencengan ngomongnya. Kalau kenceng terus ntar kita dipanggil ya. Yang udah-udah begitu. Benahin dari sisi ininya, benahin dari sisi ini. Di sisi ini benahin. Salat tepat waktu. Awalnya salat duha dulu. Ntar insya Allah pertolongan Allah akan datang gitu. Ya. Sebelum saya nanti kelewat ngomongnya, iklannya dulu deh biar adem. Ya silakan lewat dulu deh. Ada yang mau ngomong? Silakan. Siapa yang namanya? Anton. Ya. Berdiri dah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin ini doa saya selama ini, saya mohon kekuatan kepada Allah agar saya diberi kekuatan. Di wilayah saya khususnya, di wilayah Kemayoran khususnya, banyak sekali sekarang warnet-warnet yang difungsikan untuk tempat-tempat hal yang gak baik. Salah satunya sekarang warnet gak sewajarnya. Warnet ini diberikan fasilitas seperti kamar, layaknya kamar mandi yang bisa dikunci dari dalam lalu tingginya 2 meter. Peminatnya ini selalu sepasang-sepasang. Nah kita sebagai orang tua nih yang punya anak kecil, punya anak SMP, saya mah mesti khawatir nih sekarang nih. Kalau main ke warnet, warnet mana nih mesti dilihat nih. Karena ciri-ciri dari warnet yang gak bener nih, pertama tingginya ini lebih dari 2 meter. Yang kedua bisa dikunci dari dalam. Ini siapa aja yang ngelihat nih, khususnya pemilik warnet, tolong deh. Ente nyari rezeki jangan model yang kayak gitu. Aneh tahu, ente nyari rezeki yang model kayak gitu cuma supaya rame doang. Iya dah. Udah sabar bos. Nah. Iya cukup dah. Ya makasih Tane. Ya bagus nih. Bener loh, kita udah mulai gak gelisah sama anak-anak. Kan emang hadisnya begitu. Kapan sih azab Allah akan turun? Bila mana kita udah gak gelisah. Salah satunya tuh bila mana kita udah gak gelisah sama perbuatan maksiat yang terjadi. Permisif istilahnya gitu. Nah saudara Anton nih dia gelisah. Sebenarnya bukan di Kemayoran aja, di banyak tempat gitu. Walaupun ada banyak warnet-warnet yang bersih, banyak bersih. Banyak. Tapi juga emang kita mesti waspada, betul. Ya nanti tidak ada salahnya. Beliau tadi pada saat off air bilang saya bukan siapa-siapa Ustadz. Saya orang kecil, bukan aparat, bukan tokoh, bukan. Sebenarnya sih bisa ente Ton, untuk bisa berbuat baik, nutup itu warnet bisa. Kan ente punya Allah. Sholat 2 rakaat, terus bilang sama Allah, gimana kayak ceritanya tuh, mudah-mudahan dia tutup, dia sadar, dia dikasih rizki yang lain. Jadi jangan cuma doain tutup tuh, doain juga supaya punya rizki yang lain, supaya bisa tobat gitu. Betul sih, emang betul prihatin kita. Ya terhadap pengusaha warnet, bagus nih, ini sentilan yang luar biasa ini. Ya ini bukan cuma pengusaha warnet sih, buat semuanya dah. Yang bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Nah kita kembali pada pelajaran kita punya tafsir. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Ini saya bawa nih urusan tafsir ini ke keadaan hari ini. Karena memang hari ini kan anak-anak kita ujian. Anak kita ujian nih hari-hari ini kan. Nah kita coba kasih tahu sama dia. Nah yang bisa bikin kamu lulus ujian tuh apa? Belajar yang sungguh-sungguh mah. Terus nilainya bagus mah. Terus sama Allah deh. Iya betul. Kalau perlu jawabannya dibalik. Nomor 1 Allah dulu. Apa yang bikin kamu lulus ujian? Allah mah.
Nanti biar kata nggak lulus begitu. Biar kata nggak lulus, insya Allah dia nggak kuliah dah. Namanya gue nggak lulus ya kan. Tapi Allah ikut campur ntar. Allah ikut campur. Biar kata dia lulus lalu dia kuliah, Allah nggak mau ikut campur, repot Ji. Bila lo ditinggal sama orang tua aja kita kelimpungan, ditinggal sama Allah, waduh jangan sampai tuh. Nah udah anaknya lengah, kita jadi orang tua jangan lengah. Zaman dulu Ji, anak kita kuliah, ujian, kita yang puasa. Bukan kita, maksudnya orang tua kita yang puasa. Anak kita yang ikut ujian, orang tua kita udah sholat malamnya dari dia kelas 3. Dari dia mulai naik kelas 3, orang tua udah mulai sholat malam nih buat anak. Wah, kita bagaimana? Kita kerjaan cuma ngumpulin duit, jangan sampai dia kuliah gak ada duit. Coba tuh urusan kita duit aja. Rese emang tuh. Kayak Tuhannya tuh duit ya. Kayaknya kalau nggak ada duit nggak bisa kuliah, nggak ada duit nggak bisa nerusin, nggak ada duit, duit aja. Apa sih? Akhirnya kesono-sononya makin berantakan tuh. Nggak bisa usaha kalau nggak ada duit. Ya Allah. Saya seneng. Alhamdulillah gitu loh, sekolah-sekolah. Saya pernah mendapati sekolah negeri, sampai saya bilang gini, ini saya nggak salah lihat nih. Ini bukan cuma karena saya datang kan, anak-anaknya pakai jilbab gitu. Anak-anaknya laki-lakinya pada sopan-sopan gitu. Ini bukan karena saya datang kan. Nah Ustaz, emang nih hariannya begini Ustaz. Setengah 12 tuh udah nggak ada tuh pelajaran. Udah pada parkir. Menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin aja sempat marah gitu, sempat ini ada Yasa kemarin tuh. Ada salah satu ustadz di pesantren. Kemarin kan saya umroh tuh 3 minggu ya. Begitu pulang dari Tanah Suci, sholat nih kita di masjid pesantren. Pada saat saya sholat sunnah qobliyah gitu, saya dengar gemericik air gitu. Lalu saya bilang sama santri-santri dan ustadz-ustadz yang ada di kampung Quran di kampung Ketapang. Kalau saya masih dengar suara gemericik air pada saat mestinya sholat sunnah qobliyah, berarti kan tuh orang terlambat. Coba dah ente belajar dan namu ke gubernur. Mana boleh gubernur nungguin ente. Coba dah belajar sekali-sekali gitu. Pak SBY tolong dong terima saya. Belajar. Protokolnya akan bilang, tolong Anda 1 jam sebelumnya sudah siap. Lah kenapa dipanggil Allah? Udah tahu azan, jalannya begini, santai gitu jalannya. Udah tahu deh azan, mestinya kan dia lari, di saat speednya di up, ditambah. Takut nih kita ini datang, telat. Ini ada gemericik air. Kalau ada gemericik air itu tanda dia lambat. Dipastikan begitu dia selesai, udah komat, ada waktu yang hilang tuh. Ada waktu yang mustajab tuh. Bainal adzan wal iqamah. Atau ada doa yang Masya Allah. Kenapa di Tanah Suci ya? Ini saya doain nih yang belum berangkat bisa berangkat. Kenapa salah satu pemandangan yang luar biasa kita lihat di Tanah Suci. Azan ke iqamatnya panjang gitu. Ngasih kesempatan salah satu ente pada buat berdoa sehabis-habisnya gitu. Pada 20 menit kadang-kadang gitu. Azan ke iqamat. Betul gak? Panjang betul. Anak-anak kita tuh hilang tuh, prime time yang kayak itu hilang tuh. Lewat itu. Tambah prihatin kalau madrasah, pesantren juga malah kayak begitu, prihatin itu. Jangan. Ajarin anak-anak tepat waktu, susah. Filosofinya gitu aja gitu loh. Masa diterima sama gubernur datangnya duluan, diterima sama Allah datangnya belakangan. Datangnya atu-atu lagi. Ngerepotin kan.
Atu-atu sama boleh. Saya mah ya biar kata boleh khutbah Jumat udah berlangsung lalu kita sholat sunnah kan boleh namanya. Tapi saya kasih fatwa sedikit, saya bilang bener sih bolehnya mau boleh tapi lu mengganggu. Kenapa lu nggak datang sebelumnya dong? Jadi sholat rapinya udah rapi gitu sholatnya gitu. Sholat sunnahnya udah rapi, udah digeber, udah selesai aja. Tinggal nungguin khutbah aja udah. Ini enggak aja. Datangnya udah khutbah kedua masih sholat sunnah. Boleh sih boleh-boleh aja namanya gue fikih, ada yang boleh ada yang enggak kan judulnya. Tapi kan lu ganggu dong. Sampai saya kalau lohor sama asar saya suka tegur santri-santri saya. Kenapa sih sholat sunnahnya 2 rakaat? 4 dong, bangun 4. Dan saya mencontohkan Pak. Saya mencontohkan ke anak-anak saya. Pernah kalian melihat Ustadz sholat di sini, sholat sunnah qobliyah, lohor sama asar 2 rakaat? Nggak pernah. 4. Kenapa ya? Jamuannya di awal luar biasa. Tuan rumah bilang, yuk silakan sebelum ngobrol, ayo silakan cicipin. Masa kita nggak cicipin? Kalau emang kita cicipin, kenapa nggak banyak aja cicipannya? Baru setelah itu, ya silakan ada yang mau disampaikan. Nah itu sholat wajibnya. Habis itu pun, ya kan ada hidangan penutup dah. Nah hidangan penutupnya tuh bakdia. Anak-anak kita nggak kenal tuh bakdia. Nggak kenal Ji. Kasihan. Ini yang saya maksud. Urusan emasnya hilang, pasir yang lu dapet. Akibatnya begitu deh. Abdullah, didiam aja. Abdullah, ya biarlah panggilan Allah jadi nggak dengerin mau panggilan ente. Abdullah, budak ya kuping lo ya. Iya mah, sini dong, kan mama panggil. Yang perlu siapa? Kan yang perlu mama. Kalau mama perlu sini dong. Datang ke kamar abang. Masya Allah. Tuh anak kita rebus Ji. Kita masukin lagi. Dia gak kenal siapa maknya. Dia gak kenal siapa Tuhannya. Dia gak kenal siapa yang bikin dia sukses. Dia gak kenal. Kalau dia gak kenal wajar anak-anak. Kalau yang gak kenal itu kita. Orang tuanya, gurunya, kepala sekolahnya, menterinya, presidennya, anggota dewannya, live di TV live. Amit-amit live di TV, sholat lohor tabrak, sholat asar tabrak. Udah 12:30 masih rapat, 12:30 masih rapat. Pernah tuh kita ditayangin live. Kesel gue mana? Wakil gue begitu tuh. 12:30 masih rapat Ji. Masih rapat. Kita bisa bayangin 12:30 rapat, jam 1 masih rapat, 1:30 masih rapat. Ini orang bakalan bangun sholat malam gak doain bangsanya, doain pekerjaannya. Susah. Bakalan bangun subuh gak? Kalau nggak live sih nggak apa-apa. Ini live. Sholat apa terus? Terus, tanggung terus. Itu dia akibatnya. Ada Allah, bagaimana judulnya nggak diajak ngomong. Nah kita pun begitu di rumah. Di rumah pun begitu kita nih. Kalau kita yang nggak memperhatikan siapa yang bikin kita sukses, kita sama aja kayak mereka. Jangan dong. Perhatian waktu sholat, dikit lagi lohor nih. Ya udah deh, matiin komputer ya nggak? Rapiin file-file. Bismillah deh kita sholat. Kecuali yang garda depan nih, garda depan. Kalau garda depan emang kayak perang dah tuh, mesti ganti-gantian begitu. Sat, ganti-gantian tuh. Kayak teller bank misalkan, ya kan kalau tutup total ya enggak deh. Tapi ganti-gantian boleh dong. Gantian yang satu belakang, maju lagi depan, belakang lagi, maju lagi depan, belakang lagi, maju depan. Rapet. Sorry dah nih commercial break bentar lu dah. Lagi enak ngomongnya nih. Kan saya demen sama MNC begini nih. Boleh ngomong selagu-lagunya. Gue demen banget dah. Saya sholat berdua nih sama Agim. Saya sholat sunat tahiyatul masjid. Ada orang sholat di belakang. Sampai kita bilang gini sama Agim. Jangan-jangan kita udah telat kali nih. Asar. Udah telat kali nih. Iya tapi enggak kata belum ini waktunya. Udah selesai assalamualaikum. Orang ini pergi keluar. Ustadz Yusuf. Cium tangan. Udah asar. Enggak aneh barusan lohor. Terus saya bilang ya terus mau kemana?
mau buru-buru, udah lohornya telat, Allah udah datang, udah mau datang nih, dia tinggal pergi. Saya ke depan. Aneh bilang gini sama di tamu nih, tunggu sebentar, tunggu. Ngapain? Anak kunci mau sholat, bang. Kita udah sholat mana? Jarang-jarang lo sholat dapat 2 imam, gue bilang. Ini imam kali ini 2, sama gue. Imam kan biasa 1, enggak selama berdua deh. Biar ente dapat banyak pahala. Ya iklan lewat deh iklan. Mohon maaf ya kalau saya menyinggung anggota dewan. Buat anak dan buat orang tua ya yang anaknya pada ujian. Tip dan trik ini boleh dipakai buat anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2. Boleh dipakai buat orang tua yang anak yang masih kelas 1, masih kelas 2. Apa tip dan triknya? Pertama, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Ya, banyak-banyak ngahampura lah. Nyuwun ngapuro gitu ya. Kalau kata orang Betawinya ya. Nyuwun ngapuro ke Gusti Allah begitu ya. Minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala itu banyak-banyak. Perhatikan sholatnya. Kita jadi orang tua boleh tuh, kita jadi orang tua boleh kita ngadep kepala sekolah. Pak kepala sekolah. Kira-kira kalau yang datang menteri sama gubernur sama presiden, ini sekolah berhenti gak nih kelasnya? Berhenti. Kita nyambut dia. Nah kalau Allah datang kira-kira gimana? Astagfirullah. Iya. Tapi ente salah datang Ji. Aneh mimpin sekolah Katolik. Oh iya. Nah salah ente nyekolahnya di sekolah Katolik. Gimana ada sholat berjamaah? Boleh datang kepala sekolah. Boleh ngobrol aja baik-baik ngobrol baik-baik. Kalau emang peraturannya nggak ada, boleh nggak anak saya, khusus anak saya, Ane lagi latih nih dia supaya sholat berjamaah tepat waktu. Ane ketika campaign ini ada orang-orang bilang, Ustaz Yusuf ente nggak bijak tuh, nyusahin. Ane bilang nyusahin mana? Begitu sama nyusahin entarnya. Mendingan nyusahin begitu. Jadi pada anak nyusahin entarnya. Starter nih pagi-pagi kita starter nih cek nggak ada apinya starter. Ini kenapa akinya nih mobil? Begitu dibuka kap mesinnya hilang. Sama anaknya dijual. Mendingan nyusahin yang kayak begitu apa nyusahin kita nggak berhenti waktu sholat. Kita duha dulu. Mendingan mana? Mendingan itu enak. Buat Adinda semua, buat Ananda semua yang saat ini lagi menempuh ujian ya kan pada pengen kuliah nih. Misalnya mau ke mana? Mau ke UI, mau ke ITB, mau ke IPB, mau ke UNER, mau ke ITS. Ya. Mau ke apa lagi tuh? UIN. Mau UGM. Ya, yang kira-kira negeri-negeri yang favorit atau swasta-swasta yang favorit, gimana caranya? Gampang. Kalau emang deket tuh kampusnya, berangkat ke situ. Berangkat. Temenin Pak, temenin. Di depan gerbang tuh kampus-kampus, berselawat pada Rasulullah. Berselawat untuk Rasulullah. Di gerbangnya nih berselawat. Liatin gerbangnya UI, gerbangnya UGM, ITB, IPB, UNER, ITS dan yang lain-lain itu ya. Unsri apa segala macam, USU apa. Liatin gerbangnya, berselawat. Terus masuk ke kampus, salawat lagi. Kita sholat tuh 2 rakaat di masjid kampus. Nanti kampus yang manggil tuh. Kampus yang manggil. Ya Rob, ada makhluk tuh. Ada makhlukmu yang datang dengan berselawat kepada Rasulmu. Ada makhlukmu tuh yang datang dengan sholat 2 rakaat. Panggil dia deh. Belum masuk ke sini aja udah sholat. Belum masuk ke sini aja udah berselawat. Panggil deh. Itu sih. Nanti ada undangan SMPTN masuk. Ustaz kalau mau ke Melbourne gimana? Jauh kan. Kalau mau ke Tokyo University gimana? Jauh kan. Kalau mau ke Hokkaido jauh kan. Kalau mau ke Jerman jauh kan. Enggak jauh. Buka aja internet. Begitu buka internet ada layar itu Tokyo University kah, Melbourne University kah, atau yang lain-lain itu ya. Kita salawat. Kalau perlu kita printannya kita taruh di atas sejadah. Kita sholatin. Ya Allah, anak saya pengen masuk ke sini nih. Allahu Akbar. Kasih tahu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nanti ke depan kalau kita ajarin kayak begini paham dia. Yang lain bikin surat lamaran pekerjaan dia enggak. Mau kerja di mana nih? Oh, ada perusahaan bagus nih, dia berangkat ke situ. Di masjid terdekat di perusahaan itu dia sholat 2 rakaat. Ya Rob, nanti kalau saya masuk ke sini nih, insya Allah saya sholatnya di sini.
Allahu Akbar. Cakep Ji, cakep. Insyaallah. Kesimpulannya sih satu dah. Nggak apa-apa deh anak kita mana namanya belajar. Yang penting kita jangan lupa Ji. Dan terus doain dan jangan lupa doain anak-anak yang lain. Jangan cuma doain anak ente doang nih. Ya Allah mudah-mudahan nih anak saya melulu. Anak orang lain dong bawa anak orang lain. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita punya anak keturunan. Bukan cuma sukses dunianya tapi kenal sama yang punya dunia. Sehingga suksesnya dunia akhirat. Ibu-ibu bapak keluarkan sedekahnya untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti dimudahkan dalam ujiannya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan dijadikan lebih bertakwa daripada kita-kita orang. Apabila saya menyinggung perasaan saudara-saudara semua yang kesinggung, mudah-mudahan Allah maafin saya. Allah maafin kita semua. Ya biar bagaimana anggap aja ini emang teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita di pagi ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Insyaallah bisa ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.